Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang telah memberi rahmat dan nikmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga teman-teman ilmu hadis 1A yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Dea Setianingsih, dan juga rekan-rekan saya, Lu'lu'ul Jannah dan Nur Iman Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Di makalah ini saya sendiri akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu apa arti desentralisasi, yang kedua itu apa arti otonomi daerah, yang ketiga apa yang dimaksud pemerintah lokal dan otonomi daerah, yang keempat yaitu apa perbedaan dari desentralisasi simetrik dan tidak simetrik, yang terakhir yaitu apa arti penting otonomi daerah desentralisasi. Yang pertama yaitu apa arti desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom, yaitu guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana itu didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasi juga mengandung pengertian pembagian kewenangan buat mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan satuan-satuan pemerintahan taraf lebih rendah. Pada hal ini, korelasi kewenangan di pemerintah pusat bersifat nasional, sedangkan wewenang yang diserahkan kepada daerah itu bersifat lokal kedaerahan. Menggunakan adanya desentralisasi, pemerintah diharapkan bisa sebagai motor penggerak buat memperdayakan orang-orang di wilayah. Desentralisasi tidak dapat digalat tafsirkan buat memperlemah peran pemerintah sentra atau pusat, tetapi kebalikannya, dengan penerapan desentralisasi yang efektif, itu diperlukan pemerintahan yang bertenaga. Faktanya, negara-negara yang sebagai pemenang dalam kompetisi dunia merupakan negara-negara yang bisa menerapkan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi. Menggunakan kata lain bahwa desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan adalah kata kunci yang tidak terelakkan dalam suatu negara yang ingin sebagai pemenang pada persaingan global dan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi disebut bisa menjawab tuntunan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab desentralisasi itu menjamin penanganan tuntunan masyarakat secara variatif dan cepat. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi pada Indonesia saat ini itu dirasa sangat mendesak. Yang pertama, yaitu kehidupan berbangsa serta bernegara selama ini itu sangat terpusat di Jakarta. Ada interim itu pembangunan pada beberapa daerah lain itu dilalaikan. Yang kedua, yaitu pembagian kekayaan secara tidak adil dan tidak merata. Seperti wilayah-wilayah yang memiliki asal kekayaan alam melimpah, itu seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, Kalimantan, dan juga Sulawesi itu ternyata tidak mendapatkan perolehan dana yang patut yang berasal dari pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial antara satu daerah menggunakan wilayah lain itu sangat terasa. Pembangunan fisik pada satu wilayah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah itu masih lamban bahkan terbengkelai. Kedua yaitu apa arti otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban wilayah buat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pada sistem NKRI, hak tadi itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah asal atau pemerintah pusat pada pemerintah daerah sesuai memakai keadaan serta kemampuan daerah.
Kata otonomi daerah itu pemenggalan dua kata yang asalnya itu dari Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh pada rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus mengklaim keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan wilayah yang lain. Maksudnya yaitu mampu menciptakan kolaborasi antara wilayah buat menaikkan kesejahteraan dan menjaga ketimpangan antara wilayah. Otonomi daerah pada dasarnya ialah bukan tujuan namun alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, yaitu pemerintah daerah lokal serta otonomi daerah tidak dicerna menjadi wilayah atau pemerintah daerah, tetapi ialah masyarakat setempat. Urusan serta kepentingan yang sebagai perhatian keduanya itu bersifat lokalitas, sebab basis politiknya adalah lokalitas, bukan bangsa. Pemerintah lokal atau daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki korelasi menggunakan pemerintahan pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan pemerintah tadi itu bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah daerah adalah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonom daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan juga mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembahasan keempat yaitu tentang desentralisasi simetrik dan tidak simetrik. Format desentralisasi yang terlalu menggeneralisasikan atau simetris itu sering menjadi pilihan suatu negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerahnya karena mempermudah kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Akan tetapi terkadang sering mendapatkan persoalan karena terlalu dipaksakan walaupun tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya inefisiensilah yang terjadi. Konsep desentralisasi asimetris yaitu memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Itu artinya bahwa bentuknya itu tidak seragam atau asimetris itu sendiri antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Desentralisasi asimetris hakikatnya itu menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep otonomi daerah. Daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di daerah yang bersangkutan. Kemudian terdapat 4 aspek pertimbangan asimetris, yaitu pertama aspek geografis, kedua aspek historis, ketiga aspek politik, dan keempat aspek ekonomi. Kemudian pembahasan nomor 5 yaitu apa arti penting desentralisasi otonomi. Di antara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat terciptanya efisiensi efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan berfungsi mengelola aneka macam dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan rakyat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan keamanan pada negeri, serta lain-lainnya. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif, fungsi ekstraktif, fungsi regulatif. Yang kedua yaitu menjadi sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan wilayah ialah kancah training
serta pengembangan demokrasi pada sebuah negara. Yang ketiga yaitu pemerintahan daerah menjadi persiapan buat karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah adalah langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik serta pemerintahan di taraf nasional. Kemudian lanjutan yang nomor 4 yaitu stabilitas politik. Seperti contoh di Thailand, warga muslim di daerah selatan yang dikenal menjadi masyarakat Patani itu juga berjuang melawan pemerintahan nasional di Bangkok. Karena mereka menganggap bahwa Bangkok itu tidak memperlakukan mereka dengan baik. Gejolak disintegrasi yang terjadi di beberapa wilayah itu dianggap model nyata bagaimana korelasi antara pemerintahan daerah menggunakan ketidakstabilan politik jika pemerintah nasional itu tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Yang kelima yaitu kesetaraan politik. Rakyat warga secara perorangan ataupun berkelompok akan ikut terlibat pada pemengaruhan pemerintahannya buat menghasilkan kebijakan terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Yang keenam yaitu akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang serta peluang pada rakyat, termasuk pada wilayah, buat berpartisipasi pada segala bentuk aktivitas penyelenggaraan negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak awal tahap pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dirancang akan bisa diawasi secara langsung dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya, karena masyarakat terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintah.